Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dalam usianya yang belum genap 2 tahun, Unas TV menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan diri menjadi media akademik yang inovatif. Kali ini Unhas TV meluncurkan studio barunya di lantai 2, Gedung Sains Teknopark Kampus Unhas Tamalandrea, Makassar. Unhas TV bersama Universitas Hasanuddin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan media akademik dengan meresmikan studio baru Unhas TV. Studio yang terletak di lantai 2 Gedung Sains Teknopark Kampus Unhas Tamalandrea ini diresmikan pada Jumat 24 Januari 2025. Kehadiran studio baru ini dilengkapi dengan fasilitas canggih untuk mendukung produksi konten berkualitas tinggi, mulai dari program berita, dokumenter, hingga hiburan berbasis edukasi. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, yang meresmikan studio baru tersebut, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya kepada tim Unhas TV. Ia menyebut jika Unas TV telah bertransformasi menjadi lebih dari sekadar media internal universitas, melainkan sebuah platform strategis yang terus berkembang melalui kolaborasi dan kemitraan. On air, sudah bisa dilihat saudara-saudara semua yang menonton ini. Ayo, kalau daripada penasaran, sekali-sekali tanya-tanya di mana, bagaimana, dan apa jadulnya untuk kita kemudian bisa siaran di bagian dari Unas TV On Air yang luar biasa. Studionya berstandar internasional. Ini adalah kayaknya salah satu studio terbaik yang pernah saya berada, ya. Bahkan di beberapa negara saya pernah masuk studio, tapi ini kayaknya lebih canggih daripada yang ada di sana, ya. Mantap ya, sekali lagi semoga banyak yang akan datang untuk kemudian menyampaikan hal-hal baik, sharing ya kepada seluruh masyarakat seluruh dunia, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk siapapun yang sharing knowledge, sharing pengalaman untuk kebaikan. Prof. JJ, sapaan akrab dari Guru Besar Kelautan ini, menilai Unhas TV lahir dengan visi sebagai media yang menyediakan informasi terpercaya dan inovasi konten berbasis akademika. Ia pun meyakini jika studio baru ini akan menjadi wadah yang lebih besar untuk menyebarkan informasi akademik yang menarik dan edukatif kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Profesor JJ berpesan agar studio baru Unas TV harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengintegrasikan hiburan dan ilmu pengetahuan, sehingga Unas TV dapat meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu akademik. Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara Unhas TV dan berbagai mitra strategis untuk memperluas jangkauan program-programnya. Menurutnya, media yang mengedepankan edukasi dan inovasi menjadi aset penting dalam mendukung agenda pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain Rektor Unhas, peresmian ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Unhas, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum, Kepala Humas Unhas, Dr. Ahmad Bahar, Kepala Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Riki Satria, Komisaris Unhas TV Eka Sastra, didampingi Direktur Unhas TV Yusran Darmawan. Komisaris Unhas TV, Dr. Eka Sastra SEMSI, menyebut peresmian studio baru ini sebagai tonggak baru bagi Unhas TV dalam memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan. Ia berharap Unhas TV terus menjadi kebanggaan Universitas Hasanuddin sekaligus berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa. Hadirnya studio baru Unhas TV ini diharapkan dapat terus memperkuat peran Unhas TV dalam menyebarluaskan informasi akademik yang berkualitas dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, serta memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pendidikan dan inovasi. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menggelar perayaan Natal Oikumene yang berlangsung meriah di Baroga Andi Pangeran Petarani dengan mengusung subtema dalam kasih dan damai sejahtera Natal. Kita wujudkan Unhas bersatu dan kuat. Kegiatan ini menjadi simbol harmoni dan toleransi di lingkungan kampus.
Universitas Hasanuddin Makassar sukses menggelar perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar Civitas Akademika. Perayaan tahun ini bertemakan Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem dengan subtema Dalam Kasih dan Damai Sejahtera Natal, kita wujudkan Unhas bersatu dan kuat. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Baruga Andi Pangeran Petarani Kampus Unhas, Jumat 24 Januari 2025. Diawali dengan ibadah Natal yang dipimpin oleh Pendeta Christine Jama Kaunang STH. Civitas Akademika Unhas yang terdiri dari dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan terlihat mengikuti proses peribadatan dengan hikmat. Ketua Panitia Dr. Winer Sitorus SHMH LLM menyebut jika tema yang diusung mencerminkan semangat kasih, toleransi, dan perdamaian yang menjadi inti perayaan Natal. Dijelaskannya, kegiatan ini tidak hanya berhenti pada ibadah, tetapi juga mencakup kegiatan sosial seperti kunjungan kepada 2 pensiunan dosen dan 1 tenaga kependidikan. Juga berkunjung ke panti asuhan, diantaranya Cipta Generasi Baru di Moncongloe Maros, serta panti asuhan Titipan Kasih di Balanggode, Mengerangi Makassar. Jadi ini adalah perayaan Natal Okumene Civitas Akademika Universitas Hasanuddin tahun 2024, di mana sebelum acara puncak ini kami panitia melakukan acara kunjungan kasih ke dosen yang sudah pensiun, yang mengalami sakit, usia tua, juga tenaga kependidikan juga yang sudah pensiun, yang sakit, ya kami juga melakukan kunjungan kasih ke Panti Asuhan Cipta Generasi Baru di Moncongloe, Maros, juga Panti Asuhan Titipan Kasih di Balangbodong, Mangerangi. Dan hari ini malam ini adalah acara puncaknya, perayaan, ada ibadah, ada perayaan. Harapannya dengan tema Natal pada perayaan kali ini, Civitas Akademika Kristiani Unhas ini bisa memberikan kontribusi terhadap persatuan di Unhas, sehingga pada akhirnya nanti Unhas yang bersatu ini akan menjadi Unhas yang kuat dan akan membawa institusi Unhas lebih kuat dan lebih maju. Tadi berdasarkan hitung-hitungan, hadir itu 646 di luar dari panitia. Jadi kemungkinan kurang lebih hampir 700 orang. Ini mungkin ya mahasiswa yang ada dari luar kota kembali untuk ikut acara ini. Sementara Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, dalam kegiatan ini menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan di lingkungan kampus sebagai wujud nyata nilai kasih dan damai sejahtera. Ya, jadi alhamdulillah malam ini kita bersama teman-teman kaum Kristiani Universitas Hasanuddin, keluarga besar Okumene yang telah melakukan suatu rangkaian mulai dari ibadah tadi sampai perayaan Natal bersama, dan saya merasa bahagia, bangga karena begitu banyak peserta yang hadir ya, dan juga Pak Ketua Panitia, Pembina, Prof. Agnes, semua dalam semangat yang sama untuk membuat Unhas semakin kuat dengan kebersamaan. Kami sadari betul bahwa rumah ini rumah bersama, rumah ini, kampus ini adalah kampus yang sangat inklusif, sehingga keberagaman adalah kekuatan bagi kita, dan semoga keberagaman dan kebersamaan ini terus kita jaga secara harmoni untuk Unhas yang lebih kuat di masa mendatang. Perayaan Natal Oikumene ini tidak hanya menjadi sebuah perayaan religius, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas dan persatuan di kalangan Civitas Akademika Unhas. Ramatia, Zulkarnain, Unhas TV. Upaya perdagangan nikel Indonesia ke Amerika Serikat menghadapi tantangan baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin membatalkan insentif mobil listrik yang dibuat pemerintahan sebelumnya. Tanpa insentif, apakah industri mobil listrik Amerika Serikat masih melirik nikel Indonesia? Simak laporan VOA berikut. Pada pidato pertamanya usai dilantik, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mengakhiri regulasi hijau era Joe Biden. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. Pada era presiden sebelumnya, Amerika meloloskan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS atau Inflation Reduction Act yang memuat subsidi pembelian mobil listrik. Namun Trump bertekad membatalkannya. Pada hari pertama menjabat, dia mencabut peraturan turunan dari undang-undang itu.
Sementara pembatalan keseluruhan undang-undang tetap harus lewat Kongres AS. So he would have to go back to Congress, ask them to repeal part of the IRA, and then sign that bill into law. And I think really right now, because the Republicans have such a slim majority in both houses of the Congress, controversial things are going to be really difficult to do. Meski Partai Republik pendukung Trump juga menguasai DPR dan Senat, mereka belum tentu satu suara, karena banyak wilayah yang mereka kuasai justru mendapat banyak kucuran proyek dari undang-undang tersebut. The president's standpoint, it's something he's liked to criticize in the past, and despite some concern from some people about previous statements about repealing the IRA, I don't think it's really going to be possible because too many people are benefiting from it, even within his own party. Menurut analis, sebagian undang-undang itu mungkin akan bertahan. And if you were to ask me to sort of rank them, I think that the most obvious place that there are likely to be cuts related to the Inflation Reduction Act will be on the consumer sides. Insentif bagi kendaraan listrik di Amerika Serikat ini menjadi salah satu dorongan bagi Indonesia untuk menjual nikelnya ke pasar Amerika. Sejak tahun 2022, Indonesia terus mendorong tercapainya perjanjian dagang bebas terbatas khusus mineral kritis atau Critical Mineral Limited Free Trade Agreement. Menurut pengamat, kalaupun subsidi dicabut, Indonesia tetap tertarik menjual nikelnya ke Amerika. Dan setelah Cina, pertumbuhan kendaraan listrik pasti akan ada di Amerika, yang berarti pasti akan banyak usaha dari pemerintah untuk membuat jembatan untuk bisa memuluskan masuknya nikel Indonesia ke Amerika Serikat. Di sisi lain juga kita lihat ada beberapa pergerakan di mana ada perusahaan-perusahaan yang mencoba menurunkan Chinese ownership-nya ya, di dalam kepemilikan sahamnya. Namun perjanjian perdagangan semakin kecil kemungkinannya justru karena faktor lain. To join and be accepted into the BRICS coalition makes it much less likely that the United States is going to be interested in partnering with it on this basis. Donald Trump sendiri telah mengancam tarif bila BRICS beralih dari dolar. Sementara Menlu pilihan Trump, Marco Rubio, juga selama ini menjadi kritikus keras terhadap BRICS. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.